selalu bagi kita semua. Saya mulai begini saja karena ini memang bukan hal baru bagi kita semua. Ini sesuatu yang sudah kita lakukan sebenarnya, tetapi bolehlah kita mungkin setelahnya beliau tadi kita review kembali apa yang sudah kita lakukan sebenarnya dalam perkembangan demokrasi kita pasca reformasi. Sudah 21 tahun tidak salah kita ini sejak 98. Bagaimana konsolidasi demokrasi kita di Indonesia ini, atau kalau dalam aspek pembangunan ya, pembangunan politik itu kan salah satu dari aspek pembangunan dibanding ekonomi. Di samping ada ekonomi, ada soal budaya, ada soal pertahanan, keamanan, ideologi dan yang lainnya. Nah, oleh karenanya pemilu ini tentu kita tidak pandang ansi pemilu gitu. Jadi pemilu bukan untuk pemilu itu sendiri, atau pilkada bukan untuk pilkada sendiri. Ini adalah bagian dari pembangunan negara kita, dan pembangunan di bidang politik yang demokratis yang kita bangun. Nah, bisa dibayangkan tugas berat penyelenggara dan kepala negara dan seluruh penyelenggara negara, karena aktor yang terlibat dalam hal pemilu dan pilkada ini banyak aktor, bukan saja penyelenggara pemilu, tapi banyak sekali aktor yang terlibat. Bisa dibayangkan dengan melaksanakan sebuah event demokrasi besar di negara kita pada waktu yang sama. Ada memilih presiden dan wakil presiden, 575 anggota DPR RI, calonnya kan berapa orang tiap partai, 10 Mas Dewa, atau berapa tiap partai, kali saja berapa peserta pemilu. Kalau 16 partai ya kali 10 kali 575 misalnya, itu jumlah sangat besar gitu. Belum lagi DPRD-nya. DPRD itu provinsi kabupaten kota totalnya 19.817. Berapa calon anggota DPRD di kabupaten kota kali jumlah partai. Kemudian anggota DPD-nya 136 orang, juga banyak calon. Jumlah kepala daerah 542 kepala daerah. Nah, bayangkan semua orang itu, sang calon itu, baik calon presiden dan tim suksesnya, dan wakil presiden, calon DPR, calon DPRD, calon DPD, seluruhnya memproduksi informasi ke ruang publik. Tentu pada saat pertandingan itu, dalam proses pertandingan itu, sesuai waktu-waktu dan tahapan ditentukan, semuanya bertanding dan berupaya meyakinkan publik supaya didukung oleh publik. Nah, jadi benar sekali tadi dan Pak Karyono kasih pembukaan, akan terjadi pertarungan gagasan, bertukar informasi ruang publik, semua mengarahkan bahwa bagaimana supaya publik itu rakyat memilih dia gitu, baik sebagai anggota DPR atau calon pemimpin nasional gitu, calon anggota DPD. Nah, dan itu terjadi, maka segala macam bentuk strategi, metode-metode kampanye, metode-metode meyakinkan, membangun citra diri, semua dilakukan tentu oleh para peserta. Nah, pada waktu yang sama, rakyat yang menjadi konstituen itu juga beragam sekali masyarakat kita ini. Kita tahu bahwa tingkat pendidikannya juga umumnya lebih dari 50% masih SMP, begitu. Kemudian tingkat pendapatan masyarakat juga, kesejahteraan antara daerah juga masih ini. Kemudian luas sekali wilayah kita ini. Bagaimana penyelenggara melayani rakyat untuk bisa partisipasi, ada yang di gunung, ada yang lembah, di pantai, pulau-pulau kan, 65% kita wilayah kepulauan kita. Nah, ini tidak mudah mengelola yang semua ini dalam sebuah sistem besar. Pemahaman pengaturan sama akan berlaku di seluruh Indonesia, tapi belum tentu diterima sama oleh rakyat kita, masyarakat kita di seluruh daerah. Bahkan mungkin penyelenggara pemilu pun belum tentu sama penerimaannya di level-level yang ad hoc itu, misalnya di level desa kelurahan atau di level KPPS. Jadi ini pekerjaan yang sangat besar, memang harus disusun secara baik, direncanakan secara baik. Maka satu anugerah juga kebaikan sebenarnya 2024 ini, karena persiapan kita lebih matang sebenarnya untuk 2024 itu. Kita ada waktu cukup 2,5 tahun atau kurang lebih 3 tahun untuk menyiapkan bagaimana pelaksanaan ini bisa menjadi lebih baik. Nah, mulai dari perangkat hukum yang tadi ditanyakan. Kalau perangkat hukumnya saya sudah jelas mengenai pengaturan
hukum konstitusi jelas bahwa pemilu dilakukan 5 tahun sekali, undang-undangnya seperti itu, dan hingga hari ini kebijakan pemerintah dan DPR dan tentang penyelenggara bahwa tidak ada perubahan pengaturan dan masih menggunakan yang tersedia. Simulasi-simulasi juga sudah dilakukan oleh kawan-kawan penyelenggara, bahkan sudah ada pembicaraan-pembicaraan, kesepakatan awal, mungkin teman-teman penyelenggara nanti yang lebih berwenang untuk menyampaikan itu, kesepakatan awal yang sudah kita lakukan, pada bulan mana akan dilakukan pencoblosan pemilu presiden dan legislatif. Kemudian kalau untuk pilkada memang kan sudah ditentukan di undang-undang bulan November. Nanti tanggalnya Mas Dewa atau Mas Apip nanti silakan yang menjelaskan tahap-tahapan itu. Nah, memang banyak aktor yang terlibat begitu. Ada juga sejumlah perangkat yang kita harus siapkan, mulai dari hukum, kelembagaan. Nah, ini kelembagaan termasuk SDM-nya. Nah, salah satu persiapan kita untuk SDM, karena lembaganya sudah jelas, KPU, Bawaslu, DKPP. Nah, ini akan berakhir penyelenggaraan pemilu ini, periode yang sekarang akan berakhir kalau tidak salah April 2022. Undang-undang menyatakan paling lambat itu 6 bulan. Salah itu sebelum berakhir sudah dilakukan seleksi. Jadi kira-kira bulan Oktober, bulan November nanti sudah dilakukan seleksi. Siapapun terbuka juga untuk publik sesuai dengan syarat-syarat diatur oleh undang-undang untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU RI dan calon Bawaslu RI. Gitu. Nanti pansel ini juga nanti hasil pansel lalu diserahkan kepada DPR. DPR nanti akan melakukan fit and proper dan memilih di antara calon-calon yang sudah diseleksi oleh panitia seleksi tersebut. Nah, saya ngomong tadi bahwa pemilu dan pilkada ini bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, ini bagian dari rencana pembangunan jangka panjang kita, gitu. Bahwa kita sudah merencanakan pembangunan kita itu, kalau kita mau jujur saja, gitu, sebenarnya 21 tahun kita reformasi, konsolidasinya agak lambat, gitu. Mungkin dibandingkan negara seperti yang mengalami juga sistem pemerintahan yang tidak terlalu demokratis sebelumnya, misalnya Afrika Selatan itu setelah pasca di keluar penjara Nelson Mandela itu lebih cepat konsolidasinya. Nah, konsolidasi demokrasi Indonesia masih terus berjalan ini, masih terus berjalan gitu. Misalnya saja ya saya ambil contoh yang konkret saja nih, yang disinggung Mas Karyono itu sistem kepartaian misalnya gitu. Nah, kita reformasi lalu kita menyebutlah dan menganut bahwa kita menganut sistem multi partai sederhana gitu. Jadi boleh berpartai sebagai hak berserikat berkumpul gitu, boleh mendaftarkan badan hukum. Bahkan dulu awalnya hanya 50 orang boleh bikin kartu notaris gitu. Mudah sekali bikin partai politik. Maka catatannya lebih dari 70 yang tercatat sebagai politik. Nah, dengan sistem multi partai yang secara teori konsep itu bahwa nanti secara alamiah terjadi konsolidasi sistem kepartaian. Berapa sih jumlah partai politik yang ideal untuk mewakili seluruh kepentingan, aspirasi, ideologi yang hidup dalam masyarakat secara alamiah. Mulai dari 48 partai, lalu 24, lalu 12, kembali lagi 16, tambah partai lokal. Jadi sebenarnya akhirnya yang kita tulis sebut multi partai sederhana, prakteknya Pak Karyono ternyata adalah multi partai tak sederhana. Jadi istilah saja di multi partai tak sederhana gitu dalam praktek politik di Indonesia ini. Nah, mengkonsolidasikan yang satu bagian saja ini itu juga masih proses berjalan. Belum lagi sistem-sistem yang lainnya gitu. Nah, pemilu adalah salah satu bagian dari upaya kita membangun sistem politik yang demokratis itu. Nah, kita harapkan versi 2024 itu bisa terkonsolidasi. Apa yang belum terkonsolidasi misalnya? Selama ini masalah kita itu karena dulu sebelum 2015 hampir pemilu dan pilkada itu kita lakukan tiap hari misalnya. Memang hanya di 1-2 kabupaten ini alasan pilkada, tapi karena yang menentukan calon kepala daerah dari partai politik yang bersifat nasional itu dari DPP, akhirnya kejadiannya di kabupaten kota, tapi tarikannya itu kompetisinya di pusat-pusat juga akhirnya. Ini pembelahan itu bukan hanya pembelahan politik terjadi di kabupaten kota, pembelahannya terjadi di nasional. Hampir tiap hari waktu sebelum kita 2015. Lalu 2015 kita bikin undang-undang dilakukan secara parsial 2015, 17, 18, terakhir kemarin 2020 kita parsial. Nah, 2024 kita rencana
kita lalu amanatkan untuk diserentakkan secara nasional. Tujuannya apa? Selama ini ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya terjadi adalah mismanagement. Mismanagement politik dan manajemen pembangunan. Manajemen pembangunan itu direncanakan 5 tahun sekali, gitu. RPJM nasional misalnya, nasional itu 2019-2024. Nah, RPJMD provinsi kan sesuai dengan masa jabatan kepala daerah, masuk di tengahnya. Kalau dia 2017 berakhir 2023, ada yang 2018 berakhir 2023, 2017 ada yang berakhir 2022. Yang seperti itu, akhirnya yang nyambungnya hanya 2 tahun gitu antara RPJM nasional dan provinsi dan kabupaten kota. Jadi padahal uang yang dikelola itu juga yang 2.000 triliun itu. 2.000 triliun itu sekian 1.200 miliar mungkin triliun dikelola oleh pemerintah nasional, 800 miliar mungkin hampir 900 miliar ditransfer ke daerah. Tetapi dari sisi manajemen pembangunan ini tidak selaras dengan manajemen politiknya. Maka ini lalu dikonsolidasikan melalui undang-undang yang tersedia, baik undang pemilu dan undang pilkada. Kita konsolidasikan ini semuanya dilakukan di 2024. Jadi cukuplah rakyat ini disibukkan dengan hal-hal seperti ini 5 tahun sekali. Jadi 2024 kalau kita bisa laksanakan insya Allah dengan baik, ya kita ketemu lagi 2029. Jadi relatif 4 tahun presiden dengan kabinetnya, gubernur, bupati, wali kota itu bisa bekerja tenang itu. Ketemunya lagi nanti 2029. Berikutnya lagi ketemunya lagi 2034 dan seterusnya. Jadi sistem-sistem inilah yang sedang kita konsolidasikan melalui keserentakan di 2024 ini. Nah, saya persingkat penyampaian saya, kita overview misalnya pelaksanaan pemilu yang lalu misalnya, tingkat partisipasi masyarakat kita kan 2019 itu kan 81,93%, tinggi sekali sebenarnya itu. Kita di negara-negara dunia luar biasa. Nah, tetapi bolehlah karena kita di forumnya IP, kan ini forumnya IP ini kan agak ilmiah ini. Yang banyak ini jangan membuat kita lalu berpuas diri, karena kita memang hendak membuat negara ini lebih baik, bahwa 81% ini kan jumlah tingkat partisipasi atau sebesar 158.012.506 pengguna hak pilih. Tetapi jumlah DPT-nya adalah 192.770.811. Artinya apa? Ada gap kurang lebih 34 juta antara DPT dan yang menggunakan hak pilihnya. Bayangkan kan, walaupun kita tinggi, tapi masih ada 34 juta lebih orang tidak menggunakan hak pilihnya begitu. Yang mestinya masuk DPT gitu. Nah, ada apa kan ini? Nah, tentu kita harus meneropong ke dalam. Kenapa yang 34 juta itu tidak menggunakan hak pilihnya? Ada persoalan apa? Apakah soal pendidikan politik? Apakah ada hal-hal teknis? Ada hal-hal lainnya yang memang harus kita benahi dari sisi sistem? Itu yang harus kita cek lebih dalam lagi gitu. Dari 158 juta ini tingkat nasional catatan kita ini sesuai dengan suara sahnya itu kan kurang lebih 126 juta sahnya gitu. Jadi yang DPT-nya 192 juta, yang menggunakan hak pilih 158. Mohon koreksi Mas Dewa ya kalau ada kekeliruan data ya, saya sama Bang Mas Apip gitu. Saya hanya mengungkapkan bahwa ada gap-nya itu saja tadi itu, bahwa ada 30 sekian juta yang tidak menggunakan pilihnya. Kemudian setelah ada menggunakan datang ke TPS 158 juta datang ke TPS, dari situ juga yang suara sahnya itu kan hanya 126 juta kan suara sah nasional gitu yang disahkan oleh KPU. Itu kan basis kita untuk memberikan bantuan keuangan partai politik. Artinya lagi-lagi juga ada gap 20 jutaan gitu, hampir 20 jutaan antara yang datang ke TPS dengan suara sahnya. Nah, data-data ini sebenarnya menjadi alat kita untuk meneropong lebih jauh. Kenapa misalnya ada suaranya tidak sah gitu, ada apa gitu kan, itu tentu nanti perangkat hukum apa, teknis pemiluan apa yang harus disiapkan dan lain-lainnya, bentuk-bentuk dukungan apa yang harus disiapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, partai politik sendiri harus melakukan apa, masyarakat harus melakukan apa, termasuk Mas Karyono harus melakukan apa begitu, supaya gap-gap itu jangan terjadi lagi misalnya nanti terlalu besar gitu, apakah masih dalam batas toleransi atau intoleransi misalnya kan gitu.
literasi gap itu harus didalami secara ilmiah dan tentu menjadi potret kita untuk memperbaiki regulasi dan kebijakan kita dalam praktek kepemiluan kita. Jumlah sengketa misalnya di 2019, ini catatan, mohon sekali dikoreksi kalau data saya salah, ini soalnya baru disiapkan sama staf saya. Mudah-mudahan bukan dari internet ngambilnya itu. Jadi terdapat 262 sengketa di 2019, 1 sengketa Pilpres, 10 sengketa DPD, 251 sengketa DPR dan DPRD. Nah, apa maknanya ini? Bukannya maknanya ini kan bukan sekedar angka-angka sengketa gitu. Bahwa sengketa ini selesai, yes, prosesnya bagus, demokratis, orang berjiwa negarawan semua sehingga bisa selesaikan semua. Oke, alhamdulillah. Tapi pertanyaan kritis lebih jauh tentu kita sebagai orang berkecimpung di pembangunan politik mengecek ini, kenapa terlalu banyak hasil pemilu masih di pengadilan begitu. Jangan nanti pemilu berubah jadi rejim pengadilan gitu. Gitu. Kan sudah ada perangkat hukumnya KPU, kalau tidak bisa diselesaikan KPU kan ada Bawaslu. Kenapa terlalu banyak masuk pengadilan gitu? Jangan pula nanti pemilu dan pilkada itu menjadi rejim pengadilan, rejim peradilan begitu yang menentukan gitu. Nanti lama-lama orang malas ikut pemilu, ikut langsung tunggu di pengadilan aja lah. Pemilu pilkada tahap kedua gitu. Jadi seriusnya nanti di peradilan aja begitu. Dan catatan-catatan kita itu nanti ya hal teknis dengan ini, termasuk tadi beban kerja. Kenapa terlalu banyak di pengadilan? Ya. Artinya kalau banyak masuk pengadilan, ya dengan segala hormat, apakah si peserta gitu, paslon dan segala macam tidak percaya pada hasil yang kita sudah disiapkan? Kenapa ada ketidakpercayaan terhadap hasil kenapa harus digugat ke lembaga peradilan begitu dia? Itu saya kira wajahnya ini yang harus kita cek ke dalam, sehingga dengan data-data itulah kita lalu melakukan penataan, perbaikan sistem, perbaikan tata kelola dan macam-macam lainnya. Tadi karena sempat disinggung 2020, nah Pilkada 2020 ini pengalaman pertama kita melaksanakan pemilihan di tengah pandemi. Tidak pernah ada senior-senior kita atau siapapun kita di sini yang punya pengalaman. Yang punya pengalaman ini Mas Dewa sama Mas Apip ini. Jadi sehebat apapun penyelenggara pemilu sebelumnya, dengan segala hormat, dengan segala jasa-jasanya, tapi Mas Apip dan Mas Dewa lah satu-satunya paling yang bersejarah pernah melakukan pemilu di tengah pandemi. Gitu. Nah, dan itu tidak ada referensinya gitu, nggak ada referensinya gitu, karena belum pernah memang ada pemilu di dunia ini ada namanya pandemi sebesar ini COVID-19. Maka luar biasa inovasinya. Ada sejumlah hukum-hukum yang diproduksi untuk menjalankan ini. Bagaimana melanjutkan proses konstitusional pemilihan kepala daerah di tengah pandemi COVID-19. Dan luar biasa dibandingkan 2019, gitu, jumlah yang korban tadi itu justru lebih sedikit, sama-sama pemilihnya tiap TPS 300, manajemennya tambah bagus. Misalnya KPU itu dengan Bawaslu menyiapkan perangkat hukumnya, jam-jaman kayak dokter itu panggil orang ke TPS, ganti-gantian orang ke TPS. Itu kan dalam hukum-hukum pemilu sebelumnya nggak ada gitu. Berkumpul kampanye itu hanya 30-50 orang gitu ya, 30 dengan protokol kesehatan gitu. Dan yang paling catatan saya dulu bekerja di kelurahan, pernah tugas di kecamatan, pernah tugas di kabupaten, pernah tugas provinsi, dan mengikuti pemilu dari kecil gitu. Mas Karyono, saya baru lihat pemilu gitu, dan pemilihan kepala daerah yang 2020 itu, pertama kali dalam sejarah sistem pemerintahan kita gitu, itu siaga 1 seluruh petugas kesehatan, Pak. 2019 nggak ada itu barang tuh, siaga 1 loh. Petugas kesehatan ada mobil-mobilnya, dokternya, ada suster-susternya dekat dari TPS. Jadi kalau ada anggota KPPS pening-pening kepala, langsung dikasih vitamin C sama suster, langsung sembuh deh itu. Kadang-kadang juga nggak sakit kepala minta obat sama susternya gitu. Di siaga 1 itu, saya mengalami itu. Kebetulan kemarin ditugaskan oleh Mas Apip, saya di sana ditugaskan oleh PLT Gubernur Kepri. Di siaga 1 seluruh alat perangkat kesehatan, bahkan sukarelawan banyak hadir itu membantu teman-teman penyelenggara hadir gitu. Nah, bayangkan pengalaman itu andainya bisa kembali 2019 kita lakukan itu, saya yakin mungkin korban itu apa yang kita maksud itu bisa kita lebih awal pemeriksaan kesehatannya jalan gitu. Nah,
Contoh dulu yang kita pelajari itu, protokol kesehatan dilakukan oleh teman-teman BNPB, Dinas Kesehatan, sukarelawan, segala macam teman-teman KPU, Bawaslu, itu luar biasa sekali Pak. Dan bahkan beberapa duta besar datang ke Kementerian Dalam Negeri, audiensi Mendagri, dari Korea, dari Inggris, dari Amerika, saya dampingi beliau, mereka justru apresiasi sekali kita Mas Dewa, ini luar biasa KPU dan Bawaslu Indonesia ini, penyelenggara pemilu Indonesia mereka melakukan, menurut mereka jauh lebih baik dibanding mereka. Padahal kita selalu bilang mereka baik, mereka malah mengakui lebih baik kita Mas Kadiono. Itu. Saya hadir langsung mendampingi para dubes-dubes itu, memberi pengakuan terhadap kita. Gitu. Nah, oleh karenanya saya dengan pengalaman 2020, saya yakinnya kawan-kawan penyelenggara baik KPU, Bawaslu, DKPP gitu, ini akan menyiapkan lebih baik lagi. Buktinya tadi pagi saya diundang sama Mas Dewa, minggu lalu sama Mas Apip. Jadi itu kita bicara terbuka apa yang kita bisa dukung dari sisi Kementerian Dalam Negeri, dari pemerintah daerah, kemudian unit-unit lain kesehatan, seluruhnya dari kita bicarakan, termasuk aspek keamanan dan lain-lainnya kita bicarakan sejak dini. Kemudian kita rancang pembiayaannya, misalnya uang negara kita kan tidak terlalu baik hari ini Pak. 2024 itu kan harus ada uangnya untuk pilkada, kan pakai PPD kalau uangnya itu. Nah, dari mana duitnya? Nah, kita dari sekarang sudah ini nih sama Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, teman-teman KPU, Bawaslu Indonesia sudah bicara. Nah, mulai kita cicil duitnya. Tahun ini kita saving duitnya 2021 berapa di saving, 2022 di saving, sehingga nanti pas masuk di tahapan November 2023 uang itu hibahnya sudah ada gitu. Jadi kita cicil duitnya dari sekarang karena memang kondisi ekonomi kita belum terlalu baik gitu. Mudah-mudahan bisa rebound dalam waktu tidak terlalu lama begitu. Nah, sehingga persiapan-persiapan termasuk pembiayaan ini sudah kita antisipasi juga begitu. Nah, yang lainnya mungkin soal kerawanan standar saja, mungkin sudah ada nanti teman-teman KPU yang banyak menyampaikan. Dari sisi kami Kementerian Dalam Negeri, karena penyelenggaraan pemilu 2024 itu disiapkan lebih awal atau awal tahun 2022 begitu, saya yakin persiapan kawan-kawan penyelenggara dan pemerintah maupun pemerintah daerah pasti lebih siap gitu. Dan kita sudah punya pengalaman 2020 bagaimana melakukannya ini secara lebih baik lagi di tengah pandemi COVID-19. Nah, 2020 itu kan baru awal-awalnya vaksin kalau nggak salah akhir-akhir 2020. Sekarang kan vaksin juga sudah mulai semakin semakin massal gitu seluruh daerah gitu. Masyarakat juga tingkat pemahamannya bagaimana beraktivitas dengan menggunakan prokes kesehatan juga semakin lebih baik begitu. Nah, jadi kami berkeyakinan ini juga selaras sejalan dengan semakin melandainya COVID-19 2022, 2023, 2024, kemudian juga semakin baiknya ekonomi kita juga pelan-pelan secara ini, maka kami yakin sepenuhnya untuk menuju 2024 itu bisa kita lakukan secara baik. Nah, yang paling penting adalah kita siapkan juga adalah hari ini adalah menyiapkan masyarakat, begitu, menyiapkan masyarakat, termasuk mungkin nanti bagian Bandoli menyiapkan partai politik karena ada hal-hal yang harus dikerjakan oleh partai politik bisa harus mendaftarkan diri, ada hal-hal yang harus disiapkan, teman-teman penyelenggara juga harus menyiapkan, teman-teman Bawaslu juga harus menyiapkan berbagai. Nah, masyarakat ini harus kita ajak bicara dari sekarang, teman-teman pemerintah daerah, saya sudah arahkan jajaran saya, terutama di Spampol, dari sekarang bicara dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, bahwa kita nanti 2024 akan melaksanakan agenda ini, supaya tadi gap tadi angka-angka 192 juta DPT, lalu yang hadir ke TPS 158 juta, yang 158 juta itu, lalu yang sah misalnya hanya 126 juta suara sah. Nah, bagaimana meminimalkan? Tentu itu harus ada namanya pendidikan politik, pendidikan kepemiluan, pendidikan pemilih, bagaimana menjadi pemilih cerdas, di samping hal-hal terkait misalnya money politik, yang lalai yang disebut tadi, kawan-kawan itu. Saya kok optimis ya Mas Karyono ya. Saya optimis. Jadi saya lihat perkembangan demokrasi kita, atau bilang gitu,
Jadi pelan-pelan juga rakyat kita juga, masyarakat kita juga semakin cerdas ya. Jadi melihat namanya kontestasi pemilu, pemilihan presiden, DPR, kemudian pemilihan legislatif, itu menjadi sesuatu yang bagi dia bagian dari kehidupan biasa gitu, dan normal-normal saja begitu. Sistem kehidupan yang lain juga tetap berjalan gitu. Setelah ke TPS, besok dia pergi ke sawah dia. Setelah ke TPS dia juga tetap menjalankan kehidupan yang lain sambil ikut pemilu, sambil ikut berpartisipasi pemilu, dia juga sudah semakin baik gitu. Jadi polarisasi itu yang tadi disampaikan tadi Mas itu, nah tentu ini yang menjadi tantangan kita Mas, gitu kan, Mas Karyono. Polarisasi namanya pertandingan, bos, perebutan kekuasaan kan sebenarnya kan. Ya, kursinya terbatas, banyak orang yang mau, makanya angka-angka tadi saya kasih angkanya itu, kursinya sedikit, banyak yang mau, gitu. Pasti terjadi pertandingan, semua merasa mampu pasti ketika dicalonkan atau mencalonkan pasti merasa mampu duduk di situ. Nah, cara-caranya kan macam-macam. Nah, yang kita harus cegah bagaimana cara-cara yang tidak sehat kan itu. Tadi berbagai macam bentuk cara-cara tidak sehat yang selama ini. Pertama yang terbaik adalah sistem harus mencegah itu. Harus dibangun sistem itu dibangun oleh hukum gitu, baik undang-undang, peraturan, teknis segala macam, dan pengaturannya itu bukan hanya di penyelenggara Pak, misalnya ASN misalnya, itu kan bukan kewenangannya teman-teman penyelenggara, tentu kewenangannya ada di pembina kepegawaian masing-masing kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Bagaimana ini mengontrol ASN itu tidak tergoda atau menggodakan diri misalnya gitu ya, gitu untuk menjadi tidak netral gitu. Nah, padahal sumpah janjinya harus netral kan begitu misalnya. Jadi ada banyak yang memang harus kita siapkan, termasuk ada Gakumdu, nanti ada jaksa, ada polisi di situ, ada TNI. Semuanya ini yang harus kita siapkan bareng-bareng. Terakhir dari saya, prinsipnya bahwa langkah-langkah persiapan dan kesiapan ini sudah berjalan gitu. Itu yang harus kita yakinkan pada rakyat Indonesia, pada siapapun terlibat di webinar ini. Langkah-langkah persiapan dan kesiapan ini sedang berlangsung gitu, sedang berlangsung, baik pemerintah, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah. Kami hampir tiap hari juga dan setiap minggu juga ada dialog-dialog dengan teman-teman pemerintah daerah. Kemudian dari sisi keuangan, dari sisi hukum, dari sisi yang lainnya juga sedang berlangsung, termasuk juga parlemen, dalam hal ini DPR juga memberikan pengawasan politik kepada pemerintah dan penyelenggara supaya tahapan ini benar-benar diselenggarakan sesuai dengan hukum yang tersedia.